Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Iman adalah penglihatan mata hati. Iman melihat Allah di tengah kegelapan maupun siang hari. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dalam iman kita bisa berharap dan percaya karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengadakan perjanjian dengan umat-Mu. Anugerahilah kami iman seperti Abraham untuk percaya dan berharap hanya padamu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan kembali oleh Paulus bahwa kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia yang berasal dari kasih Allah. Dia mengingatkan kepada kita semua, bagi Anda, saya, serta kita yang seringkali menyangka bahwa beriman berarti segala sesuatu akan menjadi baik asalkan Anda, saya, serta kita percaya. Tetapi kita diingatkan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak Anda dan saya serta kita menyadari bahwa beriman berarti percaya meskipun keadaan kita kacau balau, di luar harapan, di luar apa yang kita bayangkan karena pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun ini melanda dan menjadi bagian di dalam persiaran hidup kita. Beriman berarti bersandar kepadanya di saat-saat kita mengalami kekelaman, ketika segala sesuatu berada di luar kendali kita di dalam persiaran hidup kita. Kita diingatkan agar tidak mudah menghujat Tuhan, tetapi senantiasa berharap, percaya, dan tekun melaksanakan serta bertanggung jawab atas jawaban ya kita dalam panggilan Tuhan. Dalam Injil Lukas hari ini Yesus menegaskan tentang pengakuan yang diberikan kepada dirinya akan mendapatkan ganjaran darinya. Selain itu dia memastikan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Maka hendaknya kita belajar untuk senantiasa tenang, berharap di dalam iman, dan setia di dalam tingkah laku kita, perjalanan hidup kita sebagai anak-anak dari terang. Dari sini kita bisa melihat apa yang baik dan apa yang dikehendaki Allah di dalam persiaran hidup kita. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak menyertai atau melindungi Anda, saya, serta kita semua di dalam perjalanan hidup kita. Kita diajak untuk senantiasa bijaksana dan tidak mudah menghujat Allah hanya karena kita merasa Allah yang diam. Kita diajak untuk senantiasa terus berjuang, bukan hanya diam saja meratapi penderitaan kita. Kadang tenang bukan berarti bebas dari badai. Kadang Tuhan diam bukan berarti Dia tidak memberkati kita. Melainkan sebagai orang beriman, kita diharapkan mampu menciptakan dan menghadirkan ketenangan dan kebijaksanaan di dalam hidup kita dan tidak mengingkari apa yang kita imani.
di tengah badai kehidupan yang silih berganti datang di dalam persiarahan hidup kita. Sekali lagi, tidaklah mudah hidup sebagai orang beriman yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki. Tetapi percayalah, jika Anda, saya, serta kita semua senantiasa memiliki kemauan dan kesetiaan untuk terus belajar di setiap langkah dalam persiaran hidup kita, dalam iman akan Kristus, saya mengajak Anda serta kita semua yakin dan percayalah bahwa hanya di dalam iman ada pengharapan, hanya di dalam kesetiaan ada sukacita dan tidak ada hati yang terluka. Barang siapa setia, barang siapa tulus ikhlas menghidupi imannya, ia akan menemukan berkat melimpah di dalam persiaran hidupnya. Semoga di akhir pekan ini kita semua senantiasa mampu menjadi tanda akan kasih Allah di dalam menghidupi iman kita di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, beriman sebagai murid Kristus memanglah tidak mudah. Seringkali kesabaran kita diuji dengan situasi, keadaan di mana kita hidup dan tinggal. Tetapi Yesus mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berpegang teguh di dalam iman dan tidak mudah menghujat Allah karena kita merasa Tuhan itu diam. Tuhan akan senantiasa setia menyertai setiap orang yang tetap berpegang teguh di dalam imannya. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.